Inilah 7 fakta kekristenan di Rusia. Rusia mengenal kekristenan dari Pangeran Vladimir yang Agung atau Volodymyr dari Kiev. Kiev dikenal sebagai wilayah Kievan Rus sebelum menjadi Rusia dan Ukraina. Pangeran Vladimir dari Kiev ini dibaptis di Crimea, wilayah yang dicaplok Rusia dari Ukraina pada tahun 2014. Menurut data, paling tidak ada 82 juta warga Rusia memeluk Kristen Ortodoks dari total 142 juta warga Rusia, menjadikan Rusia negara dengan umat Kristen Ortodoks terbesar di dunia. Simak 7 fakta menarik kekristenan di Rusia dalam video Fakta Israel ini. Konten edukatif singkat namun syarat informasi, kaya data tanpa menghabiskan paket data Anda. 1. Santo Pelindung Rusia. Sergius dari Radones atau Sergi Radoneski adalah biarawan Ortodoks yang menyebarluaskan iman Ortodoks di seluruh Rusia. Pada tahun 1392, Sergius meninggalkan pesan untuk pengikutnya, di atas segalanya miliki rasa takut akan Tuhan, jiwa yang bersih dan cinta yang tulus. Ia ditetapkan sebagai orang suci dan menjadi Santo Pelindung Rusia. 2. Moskow sebagai Roma ketiga. Gereja Ortodoks Rusia berada di bawah yurisdiksi Patriark Konstantinopel pada tahun 1037. Moskow baru menjadi pusat resmi Ortodoks Rusia pada tahun 1326, bersamaan dengan Moskow yang menjadi ibu kota Rusia. Pada tahun 1450, Moskow muncul sebagai Roma ketiga. Moskow mengklaim telah menggeser Roma dan Konstantinopel sebagai pusat gereja Ortodoks. Namun, Patriark Ortodoks Rusia baru ada pada tahun 1589. 3. Kubah bawang, ciri khas gereja Ortodoks Rusia. Gereja Santo Nikolas, gereja dengan kubah berbentuk bawang, pertama kali dibangun di Novgorod pada tahun 1113. Namun, yang paling terkenal dan menjadi ikon kota Moskow adalah Katedral Santo Basil. Nama gereja sebetulnya Prokrovsky Sobor atau Katedral Syafaat. Dibangun untuk merayakan penaklukan Kazan. Gereja indah ini dibangun tahun 1555 hingga 1561 atas perintah Ivan the Terrible. Arsiteknya Ivan Barma dan Posnik Yakovlev. Saudara, gereja berkubah pertama-tama muncul masa Bizantium atau Romawi Kristen. Guna membedakan dengan Bizantium, kubah gereja Ortodoks Rusia berbentuk bawang, yang kemudian menjadi ekspresi nasional Rusia di bawah pemerintahan Nikolas I. Inspirasi bentuk bawang disebut-sebut meniru dari kubah pada makam Yesus di gereja Makam Kudus di Yerusalem, Israel. Jumlah kubah mempunyai arti khusus. 3 kubah merujuk pada Tritunggal, 5 kubah merujuk pada Yesus dan keempat penulis Injil, 13 kubah merujuk Yesus dan ke-12 murid. Sementara warna kubah biru untuk Bunda Maria, kubah hijau untuk Roh Kudus atau para orang kudus, dan kubah hitam untuk biara. Sedangkan kubah warna-warni gereja Santo Basil di Moskow merujuk keindahan Yerusalem surgawi. 4. Baptis di air es ala Rusia. Setiap 19 Januari, Gereja Ortodoks Rusia memperingati pembaptisan Yesus Kristus di Sungai Yordan dengan cara menceburkan diri ke dalam kolam yang airnya sudah diberkati oleh imam Ortodoks. Karena Januari di Rusia adalah musim dingin, maka air di baptisan pun akan sedingin es. Apalagi di wilayah seperti Siberia. Presiden Putin hampir setiap tahun melakukan tradisi Epifani ini. 5. Politisasi gereja oleh Stalin. Di bawah komunis Uni Soviet, gereja mengalami masa-masa suram. Teror oleh pemimpin Soviet Yosef Stalin berlangsung sepanjang tahun 1934 hingga 1938. Gereja-gereja dialihfungsikan menjadi area non
religius, serta ditutup. Ada pula yang dihancurkan, seperti gereja Katedral Kristus Juru Selamat ini. Namun, tahun 1943, Stalin menghidupkan kembali gereja Ortodoks Rusia, guna merekrut tentara untuk menghadapi Nazi. Pada masa pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, antara tahun 1959 hingga 1964, jemaat Kristen lagi-lagi menghadapi persekusi dan pembatasan. Kebebasan beragama berlaku kembali saat pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev menerapkan glasnost atau keterbukaan. Kekristenan menjadi legal kembali di negara komunis Soviet. 6. Putin damaikan konflik internal Gereja Ortodoks Rusia. Gereja Ortodoks Rusia sendiri sempat pecah setelah revolusi Bolshevik tahun 1917. Puncaknya ketika Patriark Sergei, pemimpin Gereja Ortodoks Rusia, menyatakan kesetiaan dan penundukan pada rezim komunis tahun 1927. Perpecahan internal Gereja Ortodoks Rusia selama 80 tahun itu baru berakhir tahun 2007 silam, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Metropolitan Laurus, pemimpin Gereja Ortodoks Rusia di pengasingan yang berada di New York, untuk datang ke Moskow. 7. Hukum Yarovaya. Sejak Juli 2016, Presiden Putin memberlakukan hukum Yarovaya yang melarang promosi agama dan aktivitas misionaris dari kalangan Kristen atau dakwah dari kalangan Islam. Kegiatan keagamaan harus atas izin pemerintah, dilakukan oleh organisasi yang terdaftar resmi pada negara, dan diadakan di gereja atau lokasi resmi. Ikuti terus konten edukatif sesuai fakta dari Fakta Israel. Terima kasih Anda sudah mendukung pelayanan Fakta Israel dengan membagikan konten video edukatif kami. Salam damai dari Fakta Israel.